Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan penuh harapan, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati Magelang kepada yang terhormat Bapak Rinsa Pamuzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang hormati Kepala Dinas dan Magelang atau yang mewakili, Ketua PGRI Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Bapak Camat beserta Forkompinjam Kecamatan Secang yang saya banggakan, Ketua PGRI Secang, Korwil Kecamatan Secang, K3S Kecamatan Secang, Ketua dan segenap pengurus Forum Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Magelang yang saya muliakan semuanya, segenap panitia dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara halal bihalal Forum Pegawai Tidak Tetap Teknik di lingkungan Kabupaten Magelang di SMP 2 Secang ini tanpa halangan satu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia wal akhirat. Selanjutnya, perkenankan saya secara pribadi maupun pemerintah Kabupaten Magelang di hari yang masih dalam suasana hari yang fitri ini, saya mengucapkan sugeng riyadin ngaturaken sedaya kalpatan nyuwun agung samudra pangarsama. Semoga dengan kita saling memaafkan akan semakin mempererat tali silaturahmi, membangun persaudaraan, kebersamaan demi kemajuan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ini yang sudah sekian kali saya menghadiri acara halal bihalal, saya sampaikan bahwa karena ini meskipun panjenengan rata-rata bukan guru tapi ada di lingkungan pendidikan, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah wujud budaya kita. Saya mengingatkan terus ini, halal bihalal. Anda mau cari di Iran, mau cari di Irak, mau cari di Yaman, di Suriah, di Palestina, tidak ada. Perayaan Idul Fitri dalam bentuk halal bihalal ini adalah perwujudan para founding fathers kita dalam merefleksikan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini luar biasa. Diskusinya Kiai Wahab Hasbullah dengan Bung Karno saat itu sekitar tahun 50-51 sehingga merumuskan adanya lebaran dengan halal bihalal. Hari ini kita nikmati, dan apa yang kita dapatkan? Hari ini kita melihat Islam rahmatan lil alamin. Ketika hari Idul Fitri, siapa yang merayakan? Non muslim ikut mudik, non muslim melu badan, semuanya ikut jadi satu, melebur menjadi satu budaya bermasyarakat dan berbangsa tanpa harus kehilangan ruh, religiusitas dan spiritualitas masing-masing agama. Ini luar biasa dan hanya ada di Indonesia, dan ini dimulai dari
Kiai Wahab Hasbullah dan Bung Karno. Pada waktu itu sejarahnya adalah karena kita masih tercerai-berai, banyak faksi, dari laskar-laskar mau menjadi TNI, dari laskar-laskar banyak yang tidak tidak nyaman atau kurang nyaman dengan pemerintahan yang ada dan lain sebagainya. Karena kita menjadi negara baru, diwujudkan satu budaya baru yang alhamdulillah sampai hari ini kita ikuti dan kita laksanakan setiap tahunnya, menjadi modal mempererat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang luar biasa dari para founding fathers kita. Dan mohon izin, kadang sejarah seperti ini di sekolah tidak pernah diberi tahukan. Ada apa? Tidak tahu. Tapi ini saya sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah hal baik yang semoga menjadi jariah para pendiri bangsa, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan semua kekurangan dan dosanya dapat diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang mungkin belum banyak kita ketahui terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Ada satu hal lagi, mumpung ada di sini, mumpung ada Disdikbud, ada perwakilan guru. Ada sejarah apa lagi? Satu lagi Pak, mumpung di momen halal bihalal, ada yang namanya mengheningkan cipta. Betul ya? Kalau kita upacara mengheningkan cipta. Sejarahnya mengheningkan cipta itu dimulai dari ketika founding fathers kita mau merancang yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika di dalam sidang BPUPKI, PPPKI dan lain sebagainya terjadi deadlock, ora cocok, padu, ora rampung, maka pimpinan sidang mengatakan berhenti, mari kita mengheningkan cipta kembali, seraya memohon petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan ini mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Itu mengheningkan cipta. Itu dimulai dari sidang BPUPKI dan PPKI yang hari ini hanya kita nikmati di upacara hari Senin. Ya, tapi nek Pak Guru, Pak Kepala Sekolah memimpin musyawarah Pak Guru dan para tendik ini, misalnya di guru gitu, Pak Kepala Sekolah mengatakan, "Oh kok bantah, orang manut," gitu. Hari ini. Tapi tidak dirumuskan dalam satu musyawarah bersama. Maka di ruang ini maka mengajak kepada sivitas pendidikan yang ada di Magelang, mari kita bangkitkan kembali musyawarah untuk mufakat dalam membangun Kabupaten Magelang. Inilah wujud ketuhanan yang Maha Esa dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang sudah dipelopori dan diteladani oleh para pendiri bangsa kita. Do kaget kabeh, do bingung iki sejarahnya referensine saka ngendi kan ngoten. Ana sing takon ora? Aku yakin Bu Guru teng mriki mau ora paham. Nah, bahkan hari ini kita melihat di DPR RI atau di tempat kami dulu bersidang di DPR, itu adanya sekarang one man one vote. Tanpa kita harus berkontemplasi, tanpa kita mengajak Tuhan berada di situ dengan mengheningkan cipta. Tapi bicaranya di depan pakai nama ketuhanan, tapi dalam kenyataannya tidak ajak Tuhan di dalam melaksanakan musyawarahnya. Kenapa? Karena yang ada one man one vote, tidak ada unsur ketuhanannya di situ. Aku A, kamu B, kamu temannya siapa, A temannya siapa.
yang paling banyak itu yang menang. Apakah yang paling banyak mesti yang paling baik? Tidak. Apakah yang paling banyak pasti diridhoi oleh Tuhan? Belum tentu. Tapi founding fathers kita sudah memulai dalam setiap proses. Ketika terjadi deadlock, dia berhenti. Mari kita berdoa sejenak, mengheningkan cipta. Kalau hari ini mengheningkan cipta itu hanya digunakan untuk mengheningkan cipta, untuk berdoa kepada para pahlawan yang itu. Ya Tuhan yang mungkin diajak ndonga tok, dijaluki ndonga ke pahlawan. Tapi di dalam kehidupan keseharian kita sudah jalan. Ini saya sampaikan bahwa pendiri bangsa ini memutuskan dan sampai terwujudnya 17 Agustus proklamasi 45 ini dihikmati oleh ketuhanan yang Maha Esa. Bukan hanya semangat perjuangan, bukan hanya keinginan untuk merdeka, dan bukan hanya keinginan untuk sejahtera, tetapi juga semuanya dihikmati dalam perjalanannya oleh nilai-nilai yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, hadirin semuanya, mari kita bangun kembali Kabupaten Magelang dengan nilai-nilai religiusitas yang mulai kita bangun dari setiap gerak langkah kita, baik di dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan dalam bermasyarakat, berpemerintahan dan berbangsa. Dengan itu besar harapan saya kita semua diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan terutama para tendik ini segera mendapatkan jawaban yang diharapkan, sehingga segera mendapatkan kesejahteraan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Tendik Kabupaten Magelang. Kami Kabupaten Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang, monggo kita bersama-sama berkoordinasi, kita usahakan bersama-sama. Nek dinase Klimput ya dieleke, ning dinas ojo nglali, diwakili dinas niki. Nah, ojo nglali. Kenapa? Karena mohon maaf, di belakang mereka semua ada anak istri yang harus diperjuangkan. Mboten minggur. Jangan pernah kita menghambat rezeki orang lain. Monggo sareng-sareng ke depan kita koordinasi. Kula ora mbelani jenengan kabeh, ora usah keplok. Saya hanya mengingatkan kepala dinas dari dinas Disdikpud, ojo dumeh jenengan ora tahu protes terus ora digatekke. Ning aku ora njaluk sampean protes. Aku njaluk jenengan ayo rembugan bareng-bareng dikawal bersama-sama. Kalau masalah efisiensi, kalau masalah anggaran dan lain sebagainya, ya kita semua agak kerepotan. Sepakat. Tapi jenengan ada hal yang harus diperjuangkan. Yo mari bareng-bareng. Bersama kita duduk bersama. Seperti yang sudah diteladankan oleh para founding fathers kita. Mentok, maka kita berhenti kontemplasi, ajak Tuhan bersama kita di dalam prosesnya, dan kita berdoa kepada Tuhan semoga jalan kita diridhoi, mendapatkan pertolongan dan mendapatkan keselamatan di dalam perjalanannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya halal bihalal tahun ini mempererat tali silaturahmi, memperkuat kerukunan, membangun kebersamaan demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya di Kabupaten Magelang. Makaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten lepat kanggen kula matur kawula nyuwun agung samudra pangsama. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutannya.